Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, saya Will Saini, salah satu guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri 4 Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengkaji dan mengaji Al-Quran Surah At-Tin. Apakah anak-anakku semua sudah belajar membaca Al-Quran Surah At-Tin? Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan dulu langkah-langkah pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah membaca Al-Quran Surah At-Tin dan mengartikannya. Kemudian yang kedua, menyampaikan pesan-pesan pokok yang terdapat dalam Al-Quran Surah At-Tin. Yang ketiga, belajar menulis Al-Quran Surah At-Tin. Dan yang keempat adalah menghafal Al-Quran Surah At-Tin. Baiklah, mari kita bersama-sama membaca Al-Quran Surah At-Tin. Namun sebelumnya kita mulaikan dengan membaca isti'azah atau ta'awudz dan membaca basmalah. Simaklah baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa allazina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu biahkamil hakimin. Ya, bisa diulang ya. Mari kita sama-sama melihat artinya. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi gunung Sinai, dan demi negeri Makkah yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang pesan-pesan pokok yang terdapat di dalam Quran Surah At-Tin. Yang pertama adalah Surah At-Tin mewakili tahap pertama kehidupan manusia atau menggambarkan kehidupan manusia di dalam surga. Kemudian pesan yang selanjutnya adalah Tursinin, ya, atau Tursina, menyebutkan berdirinya hukum Nabi Musa alaihissalam di sekitar gunung atau bukit Sinai dan munculnya cahaya tauhid di dunia. Kemudian pesan pokok yang ketiga menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan bentuk yang sebaik mungkin. Pesan pokok yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kedudukan manusia pada tempat yang serendah-rendahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari tempat yang serendah-rendahnya. Pesan pokok yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala adil dalam memberikan balasan kepada manusia sesuai dengan perbuatan dan amalannya. Adapun pesan yang berikutnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia untuk kita mensyukuri karunia dan nikmat yang diberikan kepada kita.
Baiklah anak-anakku, selanjutnya mari kita mencoba menulis Al-Quran surah At-Tin. Baiklah, langkah selanjutnya yakni menulis Al-Quran surah At-Tin. Jadi sebagaimana pada pertemuan yang lalu kita belajar menulis Al-Quran harus mulai dari sebelah kanan, tidak bisa dari sebelah kiri. Mari kita belajar menulis Al-Quran surah At-Tin. Kita mulai belajar menulis Al-Quran surah At-Tin. Bermula dari huruf waw. Ya. Bariskan Wattini, ya, lalu zaituni dan seterusnya. Jadi wattini wazaituni dan seterusnya. Nah, kira-kira begini penulisannya. Dari sebelah kanan terus baru ke sebelah kiri. Jadi tidak bisa kita menulis dari sini ke kanan. Nah, seperti itu. Kalian bisa mencobanya di buku tugasnya masing-masing. Setelah mengikuti langkah yang ketiga tadi, menulis Al-Quran surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8, kita lanjut ke langkah pembahasan yang keempat, yakni menghafal surah At-Tin. Nah, anak-anak, jika mau menghafal tidak seharusnya kita mulai menghafal dari ayat 1 sampai dengan 8, tapi per ayat atau per kalimat. Contoh, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Wattin wazaitun, atau boleh Wattini wazaitun, terus mengulangi lagi Wattini wazaitun minimal 10 kali, baru masuk ke ayat yang kedua, Watturi sinin. Kita coba Wattini wazaitun, Watturi sinin. Nah, beginilah trik kita dalam menghafal Al-Quran surah At-Tin. Nah, mungkin pertemuan kita untuk materi membaca Al-Quran surah At-Tin, mengkaji dan mengaji surah At-Tin kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.